Hai, welcome to Artocles. Kenapa jika seorang pria udah hidup berkecukupan harta atau uang, selalu nggak puas tentang wanita? Apa mungkin karena merasa sanggup membeli segalanya termasuk cinta? Padahal ini bahaya banget ya jika sudah memiliki istri dan anak di rumah. Tapi mau bilang apa? Di dunia ini kan uang dan nafsu yang mengatur segalanya. Tapi mungkin nggak ya cinta sejati tumbuh pada seorang calon pelakor? Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Bien Hoa adalah sebuah kota di Vietnam yang masuk dalam daftar 5 besar daerah dengan penduduk terbanyak di negara ini. Berada di Provinsi Dong Nai, dan di tempat tersebut kita bertemu dengan Pak Bong Tai Ngo yang telah menduda sejak usia 43 tahun. 3 anaknya udah cukup dewasa, bahkan yang tertua telah bekerja di kota Hanoi. Bong Tai berkecimpung dalam dunia olahraga dan seni. Dia gabung sebagai pengusaha pemproduksi pakaian dan alat olahraga. Juga punya bisnis kuliner, sangat aktif dalam pembinaan dan pengembangan seni bela diri Salong Chuong. Join pada asosiasi sepak bola wilayah Dong Nai, serta gabung dalam komunitas pecinta teh di kota Bien Hoa. Bahkan dirinya punya 3 gerai kecil untuk minuman tersebut di 2 pusat perbelanjaan. Banyak uang, banyak relasi, dan secara garis keturunan dari ayahnya juga merupakan keluarga besar. Segera gabung ke slot paling gacor. Kalian bisa search langsung di Google Betwin 188. Pada tahun 2016, Bong Tai berhubungan dekat dengan seorang wanita bernama Gauli yang merupakan sahabat mantan istrinya. Gauli bekerja sebagai pedagang perhiasan dan sedikit centil dibandingkan wanita seusianya. Hobinya berkaca serta selfie. Sebenarnya anak-anak Bong Tai udah setuju dengan hubungan mereka dan berharap memiliki ibu baru yang sudah kenal dengan mendiang mamanya terdahulu. Tapi banyak juga saudara Bong Tai yang gak suka dengan perempuan tersebut. Usianya kala itu 40 dan terhitung perawan tua. Kerasa, kerusuk, sana-sini, dan hobi ngegosip. Ini yang bikin lelaki itu mulai gak nyaman dan juga ragu sama Gauli. Malahan selanjutnya Bong Tai makin dekat dengan teman Gauli yang bernama Didung yang merupakan janda dan bekerja sebagai guru. Beberapa kali mulai ngajakin Didung makan malam dan mampir ke rumahnya. Tentu aja ini bikin Gauli ngamuk. Dia pikir hubungannya sama Bong Tai udah tinggal nunggu naik pelaminan. Kok malah menjauh dan makin dekat sama wanita lain? Pada suatu hari di bulan Oktober 2016, Gauli melabrak kediaman Didung karena ternyata Bong Tai memutuskan hubungan demi perempuan tersebut. Gauli yakin bahwa sahabatnya itu pasti main jampi-jampi untuk bisa ngerebut kekasihnya. Pasti ini demi harta. Ibu guru tersebut hanya bilang dia nggak pernah macem-macem dan silakan aja Gauli ambil si Bong Tai, sebab dalam pikiran Didung hanyalah anak-anaknya. Dia cuma menyambut baik keramat tamahan serta kesopanan yang ditunjukkan Bong Tai tiap kali mampir ke rumahnya. Sampai kemudian malahan lelaki itu yang menghina serta mengusir Gauli tiap kali datang dan nelpon, bahkan membayar beberapa preman untuk mengancam Gauli jika masih mendekati serta mengganggu Didung. Mungkin karena marah akhirnya pedagang emas itu berhubungan dengan seorang lelaki bernama Buitran dan mereka menikah pada Februari 2017 saat sama-sama berusia 41 tahun. Ada kesan bahwa Gauli ingin bikin Bong Tai cemburu dengan pernikahannya. Namun belakangan ketahuan juga bahwa Buitran merupakan salah satu karyawan Bong Tai yang bekerja di pabrik sepatunya. Wanita itu kesal dan hampir saja bercerai sebab awalnya kan si Buitran ngaku sebagai pengusaha properti. Sementara hubungan Bong Tai semakin dekat dengan Didung dan keduanya menikah pada Mei 2017 saat lelaki tersebut berusia 46 dan istri barunya 40 tahun. Anak-anak Didung bergabung satu atap bersama putra-putra Bong Tai meskipun setahun kemudian banyak yang berpencar karena bekerja di luar kota. Ibu Didung merupakan pribadi yang sangat pendiam dan kalem. Dia rajin ikut suaminya ke acara apapun karena emang Bong Tai sering mendapat undangan yang berhubungan sama pemerintah, pengusaha besar, dan juga UMKM. Bahkan kemudian Ibu Didung berhenti ngajar dan benar-benar mengabdikan dirinya pada sang suami.
Setelah menjalani pemeriksaan, ternyata dianjurkan sama dokter kepada wanita tersebut untuk tidak hamil lagi. Hal ini disetujui semua pihak termasuk sang suami. Kesehatan lebih penting ya. Toh udah punya anak-anak juga yang gede. Sekarang waktunya menikmati hidup di masa tua sambil memanen hasil usaha yang dijalani. Bahkan 2 anak dari Didung kemudian ikut kerja di usaha teh milik bapak tirinya. Terkadang dalam sebuah pernikahan, kehadiran anak adalah perekat yang bisa bikin rumah tangga tetap harmonis. Makanya nggak jarang suatu pernikahan tanpa momongan malah berakhir dengan perceraian. Kurang lebih begitu juga yang dirasakan oleh Pak Bong Tai. Setelah 3 tahun menikah dan masuk masa pandemi di mana harus di rumah terus serta mengurangi kegiatan di luaran, bikin dia bosan sama istrinya. Pagi, siang, malam, yang dipelototin cuma ibu Didung aja, jengah. Makanya secara iseng dia mulai hubungin ya teman-temannya yang biasa jajan cewek penghibur untuk ngajak-ngajak entah kemana ke tempat yang udah beroperasi di akhir tahun 2020. Niatan Pak Bong Tai sih cuma buat hiburan aja. Dia nggak ada niat mencari kekasih atau wanita pengganti istrinya. Ya buang suntuk aja sih maunya. Pada Januari 2021, akhirnya dikenalkan dengan seorang wanita bernama Lam Hoang yang aslinya kerja sebagai sekretaris namun masih off karena lockdown. Wanita ini yang banyak ngobrol dengan Pak Bong Tai dan nanya kira-kira suka wanita yang seperti apa untuk jadi penghiburnya. Setelah deal dengan kriteria yang diinginkan dan besaran uang yang mau dibayar, dikenalkanlah pada seorang perempuan yang bernama Hana Tunguyen berusia 32 tahun yang memiliki salon kecantikan sendiri. Wanita ini sebenarnya khusus untuk ngerjain tato dan alis mata. Saya kurang ngerti juga ya gimana, tapi di salonnya Hana nggak bisa krimbat, medikur, dan rebonding. Seringnya berhubungan dengan tato dan sulam alis. Hana juga pernah menikah pada tahun 2018, namun cuma bertahan 3 bulan aja karena suaminya pengangguran. Ganteng sih, tapi mau kondo serta hidup benalu, makanya kemudian ditinggalin sama dia. Wanita ini juga menjadi penghibur cukup pilih-pilih. Harganya mahal, dan kalau ada yang nawar langsung di-cancel. Nggak terlalu ngejar setoran dari tamu hidung belang. Makanya saat dikenalkan pada Pak Bong Tai dengan harga yang fantastik, langsung aja dia setuju, dan kencan pertama mereka dilakukan pada Februari 2021 di Hotel The Mira Central Park. Terkesan dengan pertemuan dan permainan pertama yang luar biasa, Bong Tai ngerasa bahwa Hana sangat berbeda. Dia nggak percaya wanita itu merupakan penghibur dan malah pengen memiliki seutuhnya. 2 pertemuan setelahnya dia masih harus melalui Lam Hoang untuk bisa menggunakan jasa Hana. Hingga pada bulan April 2021, keduanya mulai sama-sama terbawa perasaan. Bagi Hana, Bong Tai memang gardam dan nakutin secara fisik, namun dia suka dengan kelembutan serta kedewasaannya. Tamu hidung belang lainnya kan kalau main di ranjang suka kasar, memperlakukan cewek penghibur sebagai budak, namun berbeda dengan Bong Tai yang romantis, hangat, sopan, dan menghargainya. Hal tersebut kemudian membuat Bong Tai dan Hana saling kesemsem, sama-sama suka senyum sendiri kalau SMS-an dan chemistry-nya pun saling terkait. Hingga akhirnya lelaki tersebut meminta Hana untuk berhenti jadi penghibur. Nanti uang sewa apartemen dan kebutuhannya akan selalu ditransfer, namun ditolak sama wanita itu. Yang dia butuhkan bukanlah uang dan kekayaan karena bisa cari sendiri. Kalau emang serius, ceraikan istrinya dan jadilah suaminya. Hanya itu permintaan Hana. Sempat menjadi pemikiran Bong Tai terkhusus perasaannya nggak main-main pada wanita itu. Namun cukup sulit jika harus meninggalkan Didung. Istrinya nggak pernah bikin kesalahan apa-apa, masa harus diceraikan? Apalagi semua orang yang dikenalnya, termasuk pejabat, pengusaha, dan relasi lain, udah kenal sama Didung. Kayak nggak baik aja ya jika harus pisah karena perempuan lain. Apalagi si Hana itu kan wanita penghibur. Inilah yang menjadi pemikiran sulit serta galau berkepanjangan bagi Bong Tai. Bahkan sang istri sering nanyain apa yang terjadi. Kok kayaknya susah tidur? Kenapa jadi pemurung? Selalu terlihat bersusah hati. Namun suaminya cuma bilang semua aman dan baik-baik aja. Sementara di tempat lain, Hana mulai menjauh dan tidak menerima tawaran untuk melayani tamu manapun. Dia takut baper lagi dan memilih untuk konsentrasi pada pekerjaan utamanya di salon. 2 bulan gak ketemu dan komunikasinya diblok oleh Hana bikin Bong Tai menderita. Dia coba hubungin Lam Hoang untuk bisa diajakin ke tempat Hana tapi ditolak. Lam Hoang udah ngerti apa yang terjadi. Dia cuma gak mau mengganggu privasi temennya yang minta untuk dirahasiakan tentang keberadaannya. Terkecuali emang beneran Bong Tai rela meninggalkan istrinya lalu menghalalkan Ana. Di bulan Juni 2021 akhirnya Bong Tai punya keberanian untuk bicara langsung ya pada Didung mengenai perasaannya selama beberapa bulan terakhir yang sudah pudar pada sang istri.
Apakah rela jika harus berbagi kasih sayang dengan wanita lain? Janji jika mereka pisah nanti, Didung tetap diizinkan untuk tinggal di sana dan bakal dinafkahin. Atau boleh balik ke rumah lamanya, namun janji akan tetap mendapat uang belanja bulanan. Selama berminggu-minggu Didung cuma bisa menangis, namun dia tahu bahwa perasaan cinta nggak bisa dipaksakan. Sekarang yang menjadi pemikiran pasangan ini adalah anak-anak akan sulit menerimanya. Apa strategi yang harus dilakukan agar semua menyetujui perpisahan orang tuanya dan menerima wanita baru sebagai gantinya? Berbulan-bulan kemudian pun masih pada takut untuk membicarakan perkara tersebut di hadapan keluarga besar. Pada Agustus 2021, ternyata Hana berhubungan dengan seorang pria yang lebih muda bernama Andy Kiem yang merupakan anak pengusaha mobil, usianya 26 dan aktif sebagai live streamer game bersama komunitasnya. Dalam beberapa kesempatan juga, Hana memposting kemesraannya dengan si pacar baru di akun sosmednya, dan ini mulai diketahui sama Bong Tai. Lagian si Hana juga seperti niat banget menggunakan Andy untuk bikin Bong Tai cemburu. Dulu kan nomor lelaki itu diblokir ya, sekarang udah di-unblock, makanya pengusaha tersebut bisa lihat foto profil dan juga story mesra yang dibikin sama Hana. Hal ini membuat Bong Tai patah hati. Dia cerita pada Lam Hoang mengenai rasa perihnya, sangat cemburu, menyesali diri karena lelet ambil keputusan. Udah 2 bulanan cerita pada istrinya mengenai keinginan pisah, namun gak punya keberanian untuk cerita pada keluarga besar. Jadi kesannya ya sia-sia aja karena gak ada kemajuan apa-apa. Sekarang ngelihat dan tahu bahwa Hana sudah punya cowok baru, terasa sesak, bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Sebenarnya Lam Hoang sudah beberapa kali berusaha memperkenalkan Bong Tai pada wanita lain yang cantik dan berkelas. Dicoba juga kok sama dia, namun lelaki itu udah kepalang cinta sama Hana. Seperti ada kenyamanan, kenikmatan, serta ketenangan tersendiri yang dimiliki perempuan itu. Pikirannya nggak pernah lepas dari Hana yang benar-benar seperti telah merenggut jiwanya. Pada bulan September 2021 diketahui Bong Tai pergi ke kota Halong untuk menenangkan pikiran. Anak-anak serta istrinya sempat menjemput, namun lelaki itu memilih untuk mengasingkan diri di salah satu rumahnya di pinggiran hutan untuk menyepi. Bahkan kemudian dia sakit-sakitan dan gak mau makan. Dokter coba dibawa ke sana untuk memeriksa, namun tetap Bong Tai memilih untuk menyendiri, serta ogah diganggu oleh siapapun. Dia usir semua anggota keluarganya, disuruh balik ke Bien Hoa. Sayangnya 2 bulan kemudian pada Selasa 16 November 2021, penjaga yang berada di rumah Halong mengabarkan bahwa Pak Bong Tai telah menghembuskan nafas terakhir karena kesehatannya menurun. Bahkan 4 hari terakhir tidak mau makan dan memuntahkan apa saja dari perutnya. Dokter menyatakan lelaki berusia 50 tahun itu kelaparan hingga ajal menjemput. Tentu keluarga syok berat akan hal tersebut, makanya kemudian Didung berani cerita mengenai permintaan suaminya dalam beberapa bulan terakhir pada keluarga besar. Tentang keinginan menikah lagi, namun takut tak direstui. Anak-anak ngerasa hal ini gak masuk akal. Sepenting itukah kawin lagi sampai bisa merenggut nyawa ayah mereka? Bahkan Didung juga percaya gak percaya. Beberapa hari setelahnya, Didung pun mencari keberadaan Hana dan dengan bantuan berbagai pihak, berhasil mendatangi salon perempuan tersebut pada hari Sabtu sore 27 November 2021. Setelah ngelihat dan bertemu, cocok dengan foto yang ada di handphone, Didung langsung mengambil senjata api dari tasnya dan meletuskan peluru ke arah kepala Hana dari jarak dekat. Semua orang yang ada di situ kaget kemudian berhamburan keluar. Setelah yakin bahwa perempuan itu sudah tidak bernyawa, Didung pun menyerahkan diri pada pihak yang berwajib. Lam Hoang yang kemudian bercerita panjang lebar pada pihak kepolisian mengenai kronologi sejak awal perkenalan Bong Tai dengan Hana. Menurutnya emang tumbuh rasa cinta yang berbeda di antara keduanya. Gak pernah sekalipun ada getaran asmara antara klien dengan wanita penghibur yang dia pertemukan. Baru kali ini terjadi. Dan cukup mengagetkan ya karena Hana terkenal pendiam, berkelas serta profesional. Seperti mustahil dia bisa terbawa perasaan sama tamu hidung belang yang biasa membayarnya. Namun menurut cerita, perlakuan yang didapat dari Bong Tai memang berbeda, berbanding lurus dengan keterangan lelaki itu yang mengatakan bahwa attitude Hana sangat baik dan membuatnya respect. Mereka baru 3 kali kencan di hotel, serta 2 kali bertemu untuk makan malam. Namun kemudian saling menjauhi diri karena takut rasa cinta bertambah, sebab sepertinya Bong Tai nggak berani meninggalkan istrinya demi menjaga nama baik dan kebahagiaan anak-anaknya.
Pengacara Diulin mengatakan bahwa Ibu Didung sebenarnya sudah menyimpan rasa sakit hati selama berbulan-bulan. Sejak suaminya mengungkap jujur mengenai perasaan jatuh cinta pada wanita lain dan juga pengen pisah, dia coba mengulur waktu dengan alasan anak-anak nggak akan ada yang setuju. Malahan Bong Tai berhasil menahan rasa di hatinya dan memilih keutuhan keluarga dibandingkan perasaan cintanya pada Hana. Sampai kemudian pergi ke rumah hutan mereka di Halong dan cuma ditemani salah satu asisten penjaga. Sempat ya Didung mau cerita pada anak-anak mengenai hal yang menimpa bapak mereka, tapi dia nggak mau mendahului, biar aja nanti Bong Tai yang ngomong langsung kalau udah balik ke rumah. Kenyataannya beliau memilih pasrah hingga dipanggil Sang Maha Pencipta. Suaminya itu orang baik, sangat jujur, dan kenyataan bahwa Bong Tai mencintai perempuan lain bikin hati Didung perih. Makanya dia menghubungi salah satu rekan suaminya yaitu Pak Hiep Tui yang merupakan seorang polisi untuk dipinjamkan senjata api. Benda itu yang digunakan untuk menghabisi nyawa Hana di salonnya. Hingga pada hasil keputusan per hari Rabu 20 Juli 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Dong Nai menyatakan bahwa Didung Ngo bersalah dengan sengaja dan sangat terencana melenyapkan nyawa Hana atas dendam karena sempat merebut hati suaminya. Wanita berusia 45 tahun ini dijatuhi hukuman 25 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun penjara. Pak Hiep Tui sebagai pemilik senjata dan juga Lam Hoang sebagai pihak yang mengenalkan mereka tidak dihukum apa-apa, dibebaskan karena tidak ada niatan untuk melakukan kejahatan. Bagaimana menurut kamu, seandainya dalam posisi Ibu Didung, apakah bakal menghabisi Hana juga karena sakit hati? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain dan ingat untuk tetap jaga kesehatan kamu. Terima kasih.